Oke, halo. Perkenalkan saya Chesky Purba dengan NIM 524323 eh, 052. Nah, di sini saya dari kelas TA 2024 eh, dengan mata kuliah Signal Processing. Di sini saya akan membahas yaitu dan juga mempresentasikan petunjuk praktikum pengolahan sinyal digital. Nah, di sini saya akan membahas mulai dari praktikum yang pertama sampai praktikum yang kelima. Nah, langsung saja kita bahas untuk praktikum yang pertama, yaitu sinyal diskrit dan kontinu. Tujuannya yaitu untuk memahami sinyal waktu diskrit dan kontinu, juga memahami operasi-operasi pada sinyal, dan memahami sistem waktu diskrit. Nah, langsung saja kita masuk ke dasar teori dulu. Kita tahu bahwa sinyal waktu kontinu yaitu adalah sinyal yang memiliki variabel waktu yang bernilai real atau kontinu. Sedangkan sinyal waktu diskrit adalah sinyal yang memiliki variabel waktu bernilai bilangan bulat atau integer. Nah, beberapa operasinya, contohnya beberapa operasi terhadap sinyal ada shift, yaitu mengganti variabel n menjadi nk, lalu ada folding di sini, yaitu untuk pencerminan sinyal dari xn menjadi x minus n. Lalu ada addition. Nah, addition ini yaitu penjumlahan dua buah sinyal. Lalu ada scaling, produk, dan operasi ini didefinisikan melalui persamaan berikut. Lalu ada scaling. Nah, scaling ini perkalian sinyal dengan konstanta. Oke, langsung saja kita masuk ke kegiatan praktikum. Di sini kita disuruh untuk menjalankan dua program ini. Nah, pertama kita jalankan program yang pertama. Kita run, kita simpan namanya dengan prak 1a titik m. Kita simpan. Oke, ini untuk hasil yang pertama, grafik yang pertama. Lalu kita coba untuk yang program kedua. Ini kita buat file baru saja. Sini kita simpan dengan nama prak 1b. Kita run. Oke, ini terlihat untuk gambarnya untuk yang 1b. Jadi di situ tadi amati hasilnya dan buatkan pembahasan pengertian sinyal kontinu dan sinyal diskrit serta jelaskan perbedaannya. Nah, di sini sudah terlihat jelas untuk sinyal kontinu tadi pada program prak 1A tadi sinyal didefinisikan sebagai xt sama dengan e pangkat minus 1 t minus 0,1 t sin 2 per 3 t. Nah, jadi variabel t memiliki nilai dari 0 sampai 50 dengan interval 0,101. Karena variabel waktunya dapat bernilai real, maka sinyal tersebut merupakan sinyal waktu kontinu. Nah, jadi grafik yang dihasilkan tadi untuk yang prak 1A, grafik yang dihasilkan berupa gelombang sinus, yang amplitudenya semakin mengecil karena dipengaruhi faktor eksponensial. Lalu di sini ada sinyal diskrit. Jadi sinyal diskrit ini berbentuk grafik seperti batang, garis ke atas. Nah, di sini sinyal didefinisikan sebagai xn dengan nilai indeks n sama dengan minus 2 sampai 7. Nah, sinyal ini hanya memiliki nilai pada indeks tersebut sehingga disebut sinyal waktu diskrit. Nah, jadi pada grafiknya ini ditampilkan menggunakan sistem yang menampilkan titik-titik diskritnya.
Nah, jadi terlihat jelas untuk perbedaannya, yaitu untuk sinyal kontinu yaitu waktu berupa bilangan real, dan nilai sinyal ada setiap waktu, grafik berupa garis, dan tegangannya, contoh tegangannya itu tegangan analog, sinyal analog. Lalu ada sinyal diskrit, sinyalnya itu berupa bilangan integer, dan nilai sinyal hanya pada indeks tertentu, dan grafiknya berupa garis titik seperti ini, dan contohnya hasil sampling. Oke, langsung saja kita ke perintah yang selanjutnya, yaitu sistem pembayaran pinjaman bank. Nah, di sini untuk sistem pembayaran pinjaman bank eh, dimodelkan sebagai sistem waktu diskrit dengan persamaan sebagai berikut. Nah, ini untuk persamaannya di mana A itu bunga per tahun, Xn jumlah surat per bulan, dan YN sisa pinjaman setelah bulan ke N. Nah, setelah itu kita akan menjalankan untuk programnya. Setelah kita menjalankannya nanti, kita akan memasukkan jumlahnya. Langsung saja kita kita simpan dulu dengan nama prak 1C. UC.N. Oke, kita simpan. Lalu coba kita run. Nah, kita tentukan tadi untuk jumlah pinjamannya di sini yang pertama 6.000. Lalu bunga per tahunnya 15%, jadi 0,15. Di sini bunga per tahunnya 0,15. Oke, tadi terlihat desimalnya masuk ke sini. Coba kita run lagi. Pinjamannya tadi 6.000, lalu bunga per tahunnya 0,15, dan bayaran per bulannya itu atau angsurannya 150. Kita enter. Oke, jadi terlihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini ada jadi untuk bulan pertamanya di sini untuk perhitungan manualnya kita menggunakan rumus yang ada di dalam ini. Lalu dia dapatkan hasil di bulan pertama secara teori yaitu 5.925. Dan ini hasilnya sesuai. Lalu untuk bulan yang kedua hasilnya 5.848. Nah, di sini hampir sama untuk bulan kedua. Jadi perhitungannya akan berulang hingga nilai pinjamannya habis. Di sini sampai akhir. Nah, bagaimana jika kita run lagi? Kita buat perbandingan angsurannya jika 300. Bunga per tahunnya tetap sama. Dan bayaran per bulannya itu tetap 150. Nah, jadi setelah kita lihat, jadi pinjamannya akan lebih cepat lunas karena pembayarannya lebih besar di sini, dan juga jumlah pinjamannya lebih sedikit. Nah, jadi pada program ini menunjukkan contoh sistem waktu diskrit karena perhitungan dilakukan setiap bulan. Nah, sistem menggunakan persamaan rekursif di mana nilai sekarang bergantung pada nilai yang sebelumnya. Semakin besar angsuran bulanan, maka sisa pinjaman akan lebih cepat berkurang. Oke, kita coba untuk percobaan yang selanjutnya. Jalankan program berikut untuk pencerminan sinyal. Nah, langsung kita coba jalankan. Lalu kita amati nanti hasilnya. Membuat file baru. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2,
Lalu kita simpan dengan nama prak 1D.m. Kita simpan. Oke, setelah itu coba kita run. Oke, di sini terlihat untuk grafik yang sinyal asli dan sinyal fold. Nah, jadi folding ini yaitu operasi untuk xn menjadi x-n atau pencerminan. Di sini terlihat untuk pencerminan. Jadi operasi ini mencerminkan sinyal terhadap titik n sama dengan 0. Nah, jika hasil asli berada pada sisi kanan sumbu, maka hasil folding akan berada di sisi kiri. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini sinyal aslinya berada di sebelah kiri, dan untuk pencerminan sebelah kanan yaitu sinyal fold. Nah, jadi folding ini sering digunakan dalam operasi konstruksi sinyal pada sistem digital. Oke, setelah itu kita lanjut ke percobaan yang selanjutnya, yaitu diberikan sinyal awal X1, 123, tentukan gambar grafik pergeserannya. Digeser sebanyak X2 sama dengan X1 N kurang 5. Langsung saja kita coba. Oke, setelah itu coba kita simpan dulu dengan nama prak 1E. 1E titik M. Nah, simpan. Oke, setelah itu nanti kita amati hasilnya dan kemudian berikan penjelasan dan juga pengaruh R-nya. Nah, di sini pergeseran sinyal dilakukan dengan mengganti variabel N menjadi N kurang K. Nah, jadi pada program tadi ada X2 sama dengan X1 kurang N5. Nah, jadi artinya itu sinyal digeser sebanyak 5 satuan, 5 satuan waktu ke kanan. Nah, jadi sehingga X1-nya itu 1, 2, 3, menjadi X2-nya yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3. Atau di sini dapat dilihat untuk sinyal berwarna merah 5, 6, 7. Nah, jadi apa pengaruh R pada grafik? Nah, jadi R itu parameter warna pada MATLAB. Nah, jadi R itu berarti berwarna red atau warna merah. Nah, sehingga grafiknya di sini ada yang berwarna merah ditampilkan dengan warna biru dan merah. Dan R tadi untuk menunjukkan grafik berwarna merah. Lalu kita masuk ke percobaan yang selanjutnya, yaitu geserlah sinyal X1 ke dalam bentuk X2 N kurang 6. Nah, di sini coba kita masukkan yang pertama tadi yang A, yaitu X1-nya 1, 0, dan 2. Nah, buat 1, 0, dan 2. Dan X2-nya yaitu nantinya ini kita hapus saja. Kita buat yaitu langsung saja kita run. Nah, ini adalah hasil untuk pergeseran dimana yang pertama untuk A X1 yaitu 1, 0, dan 2. Lalu kita coba untuk yang X-nya sama dengan untuk X yang kedua yang B yaitu 3, 1, 1. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini terlihat perbedaan untuk grafik yang pertama dan yang kedua. Oke, untuk yang selanjutnya yang bagian C, kita buat X-nya menjadi 2, 2, 3, dan 1. Langsung saja kita run. Nah, di sini terlihat untuk perbedaannya. Oke, jadi sekian untuk modul yang praktikum yang pertama. Kita lanjut untuk praktikum yang kedua. Oke, langsung saja kita masuk ke praktikum yang kedua, yaitu pemrosesan sinyal suara.
Nah, di sini untuk tujuan dari praktikum ini yaitu untuk membangkitkan, merekam, menyimpan, dan membunyikan sinyal suara, melakukan pemrosesan sinyal suara, mean, standar deviasi dan energi total, serta melakukan segmentasi sinyal suara. Nah, untuk dasar teorinya, di sini kita harus tahu suara itu merupakan salah satu contoh sinyal satu dimensi atau 1D yang membawa informasi. Pada sistem pengenalan suara, sinyal suara perlu diproses untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Nah, untuk tahapan-tahapannya, tahapan dari pemrosesan sinyal suara itu yang pertama yaitu merekam suara, lalu menyimpan suara, lalu memanggil atau memutar suara, lalu melakukan pemrosesan sinyal suara. Nah, pemrosesannya itu dilakukan dengan menghitung rata-rata sinyal atau rata, standar deviasi, dan juga energi total. Berikut rumusnya. Lalu kita masuk saja ke kegiatan praktikum. Oke, setelah itu kita akan melakukan kegiatan yang pertama. Kita ketikkan langsung di sini. Oke, langsung kita run 1111. Oke, lalu kita 2222. Nah, kita coba untuk yang 3333. Oke, lalu kita untuk yang kedua tadi nyalakan program berikut untuk membunyikan file WAV. Nah, di situ terdengar hasil rekaman suara saya untuk yang terakhir, dan di sini menampilkan grafiknya. Lalu kita coba ke percobaan yang ketiga, yaitu buatlah program menggunakan fungsi main, std, dan sum untuk menghitung standar rata, standar deviasi, dan energi total sinyal suara yang telah direkam. Nah, oke, untuk programnya saya telah membuatnya di sini. Langsung saja kita simpan dulu dengan nama di sini kita buat saja namanya prak2cm. Prak 2c.m. Lalu kita simpan, lalu kita run. Ini kita buat ini tanda kurung, lalu kita run. Oke, di sini terlihat grafiknya tadi. Lalu terlihat untuk main signal di sini 1,5, 332E minus 0,4, lalu std signal, lalu ada energi total. Nah, di sini untuk meannya, jadi mean ini di sini merupakan nilai rata-rata amplitudo sinyal suara. Nah, jika mean mendekati 0, maka sinyal tidak memiliki bias DC. Lalu ada standar deviasi std signal. Nah, standar deviasi ini menunjukkan seberapa besar variasi amplitudo terhadap nilai rata-rata. Lalu ada energi total. Nah, energi total sudah dihitung di sini. Jadi energi total dihitung dengan E sama dengan sigma N XN pangkat 2. Nah, jadi energi menunjukkan kekuatan sinyal suara, dan semakin besar amplitudo sinyal, maka energi semakin besar. Oke, untuk praktikum 2 sampai di situ, lanjut kita ke praktikum yang ketiga.
Oke, langsung saja kita masuk ke praktikum yang ketiga, yaitu pencuplikan dan pengaliasan sinyal kontinu. Nah, jadi pada praktikum ketiga ini kita akan membahas proses pencuplikan atau sampling sinyal kontinu secara fenomena aliasing. Jadi sampling itu, dan di sini untuk tujuannya yaitu memahami pencuplikan atau sampling sinyal waktu kontinu dan memahami pengaliasan atau aliasing sinyal. Nah, di sini pencuplikan itu proses mengubah sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit dengan mengambil nilai sinyal pada interval waktu tertentu. Nah, jika frekuensi sampling terlalu rendah dibandingkan dengan frekuensi sinyal, maka akan terjadi aliasing, yaitu kesalahan interpretasi frekuensi sinyal pada sampling. Di sini jika sinyal sinusoida waktu kontinu, yaitu rumusnya xt sin wt, dan dicuplik dengan frekuensi pencuplikan, maka akan menghasilkan sinyal waktu diskrit, yaitu xn sama dengan sin wonts. Lalu kita akan masuk ke kegiatan praktikum. Di sini jalankan program di bawah ini, amati hasilnya. Mari kita jalankan saja langsung. Sini sudah saya simpan filenya. Kita buat fx-nya 8000 dan f-nya tadi 1000. Kita run. Oke, jadi kita pakai f1000 dan frekuensi sampling 8000 Hz dan TS-nya yaitu 1/fs. NS-nya 512 jumlah titik samplingnya, dan untuk membuat vektor waktunya itu T sama dengan 0, TS, NS kurang 1. Lalu ada X sama dengan sin 2pi Ct, yaitu menghasilkan sinyal sinusnya. Nah, jadi untuk percobaan yang kali ini, hasil grafik menunjukkan sinyal sinus dengan bentuk halus dan periodik. Jadi hal ini terjadi karena frekuensi sampling yaitu 8000 Hz. Jadi menurut teorema Nyquist, yaitu Fs lebih besar atau sama dengan 2F. Jadi karena 8000 lebih besar dari 2 kali 1000, maka sinyal tidak mengalami aliasing. Juga di sini jumlah titik samplingnya yaitu NS 512. Jadi semakin banyak sampling, resolusi waktu semakin baik dan bentuk sinyal semakin akurat. Lalu ada waktu sinyal, jadi waktu rentang waktunya tadi T sama dengan 0 sampai TS NS kurang 1, dengan TS-nya yaitu 1/8000 atau sama dengan 0,000125, maka durasi sinyalnya menjadi 0,064 detik. Jadi samplingnya berjalan dengan baik, tidak terjadi aliasing, dan bentuk sinyal sinus terlihat dengan baik di sini. Lalu untuk percobaan yang kedua, yaitu ulangi percobaan nomor 1 dengan mengubah Fs 4000 dan F12000. Amati bentuknya dan bandingkan dengan percobaan 1. Langsung saja kita buat Fs-nya tadi 12, EF-nya 12, 1000, dan Fs-nya yaitu 4000. Coba kita run. Oke, jadi di sini terlihat untuk grafiknya. Jadi menurut teori Nyquist, Fs lebih besar atau sama dengan 2F. Jadi seharusnya Fs itu harus lebih besar dari 2F-nya. Di sini tadi Fs-nya jadi lebih kecil, yaitu yang digunakan hanya 4000. Jadi di sini akan sudah terjadi aliasing. Jadi aliasing ini adalah kondisi di mana frekuensi tinggi terlihat sebagai frekuensi yang lebih rendah pada hasil sampling. Nah, di sini frekuensi yang terlihat yaitu F alias, yaitu F kurang FK KFS. Jadi hasil grafiknya tidak sesuai lagi dengan sinus aslinya. Di sini terlihat berubah, juga terlihat sebagai frekuensi yang berbeda. Nah, jadi grafik ini menunjukkan
bahwa sampling rate terlalu kecil di sini. Lalu kita coba untuk percobaan yang ketiga, kita jalankan. Nah, di sini sudah saya simpan untuk filenya. Langsung saja kita run. Nah, di sini langsung saja kita run dulu. Nah, di sini ada garis merah, lalu ada garis hijau, dan juga ada titik-titik biru di sini, yaitu hasil samplingnya. Jadi kedua sinyal ini menghasilkan titik sampling yang sama sebenarnya. Hal ini terjadi karena F2 sama dengan F1 kurang Fs. Jadi akibatnya sistem samplingnya tidak bisa membedakan kedua frekuensi tersebut. Jadi aliasing di sini menyebabkan dua sinyal yang berbeda, tetapi terlihat sama setelah sampling. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa informasi frekuensi hilang akibat sampling yang tidak cukup tinggi. Lalu untuk percobaan yang berikutnya, di sini jalankan program di bawah ini, langsung saja kita buat. Ini sudah saya buat di sini, sudah saya ketik. Lalu kita langsung run saja. Nah, jadi di sini terlihat garis merah yaitu sinyal kontinunya, dan juga ada titik batangnya di sini atau stemnya, yaitu sinyal hasil samplingnya. Jadi parameternya yaitu TS sama dengan 0,1, maka Fs sama dengan 1 per TS sama dengan 10 Hz. Jadi untuk analisis dari grafik ini, jadi sampling ini dilakukan setiap 0,1 detik, sehingga sinyal kontinu berubah menjadi sekumpulan titik diskrit di sini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa menentukan interval, jadi sampling menggunakan TS ini menentukan interval waktu sampling, dan juga semakin kecil TS-nya, maka semakin rapat sampelnya. Oke, lanjut ke percobaan yang kelima ini, yaitu jalankan program di bawah ini, melakukan presampling sinyal kontinu menggunakan Fs. Lalu bandingkan dengan menggunakan TS. Oke, langsung saja kita buat di sini. Sudah saya buat tadi di sini, yaitu prak 3D.m. Langsung saja kita run. Oke, jadi sampling sekarang ini menggunakan Fs 30 Hz, yang berarti TS-nya yaitu 1 per Fs, jadi sama dengan 0,0333. Nah, jadi dapat kita lihat untuk perbedaannya di sini, yaitu pada sampling TS tadi, periode parameternya yaitu periode sampling, sedangkan pada sampling Fs ini frekuensi parameternya yaitu frekuensi sampling. Namun keduanya sebenarnya sama karena Fs itu sama dengan 1 per TS. Jadi kesimpulannya, sampling ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama tadi untuk TS-nya yaitu menentukan periode sampling, sedangkan percobaan ini yaitu digunakan untuk menentukan frekuensi samplingnya. Jadi yang pertama periode, yang kedua frekuensi. Jadi keduanya ini menghasilkan hasil yang sama jika memenuhi hubungan Fs sama dengan 1 per TS. Oke, setelah itu kita masuk ke praktikum yang keempat, yaitu DTF dan FFT. Nah, jadi tujuan dari modul ini yaitu melakukan analisis Fourier dari sinyal waktu diskrit DTF serta memahami deret FFT. Nah, di sini DFT atau Discrete Fourier Transform, yaitu merupakan turunan dari DTFT
yaitu hanya n nilai saja yang disebut sampel frekuensi dari XEJW yang diobservasi, pangkat JW yang diobservasi, yaitu pada titik W sama dengan WK, K sama dengan 0,1 sampai N kurang 1. DTF didefinisikan sebagai rumus ini, dan juga untuk FFT atau fast Fourier transform, yaitu transformasi Fourier cepat, yaitu suatu urutan langkah algoritma untuk membandingkan DTF dan kebalikan atau inverse-nya. Nah, berikut untuk N titik FFT rumusnya dengan K sama dengan 0, 1, 2 sampai N per 2 kurang 1. Oke, setelah itu kita akan melakukan kegiatan praktikum yang pertama, yaitu tulislah fungsi ini pada MATLAB. Nah, telah membuatnya, langsung saja kita run programnya. Oke, ini hasil untuk XK-nya. Nah, jadi program ini sebenarnya membuat fungsi DTF manual tanpa menggunakan FFT. Jadi langkah kerjanya itu menentukan ukuran sinyal, membuat vektor frekuensi, menghitung DTF menggunakan rumus, dan hasilnya disimpan pada variabel XK. Lalu kita masuk ke kegiatan praktikum yang kedua ini, yaitu suatu sinyal X untuk semua nilai N lain dan N point dalam bentuk rektangular. Jalankan program berikut. Kita buat saja, yaitu rak 4A titik M. Oke, coba kita run. Oke, coba kita buat di sini, yaitu, nah, hasilnya yaitu ini. Jadi jawaban hasil DTF-nya ini yaitu perhitungan DTF yang menghasilkan K-nya sama dengan 0, 1, 2, dan 1, 0, dan minus dan 1. Minus 1, positif 1. Dan X-nya di sini yaitu 6, minus 1, 0, minus 1. Nah, jadi karena XK-nya yaitu 6, jadi dapat kita ketahui untuk XK-nya, fungsi XK, 6, minus 1 minus J, 0 minus 1 tambah J. Nah, jadi pada percobaan ini DTF menunjukkan komponen frekuensi dari sinyal. Interpretasinya yaitu K sama dengan 0, yaitu komponen DC-nya, magnitudenya sebesar yang terdapat pada DC-nya, lalu menunjukkan sinyal yang memiliki rata-rata tinggi, magnitude spektrum. Untuk magnitude spektrumnya kita lihat di sini hasilnya. Nah, langsung saja kita ke percobaan yang selanjutnya, yaitu tentukan DTF dalam bentuk rektangular DTF 4 dari sinyal-sinyal berikut yang bernilai 0 untuk N kurang dari 0 dan N lebih besar dari 4. Oke, untuk percobaan yang ketiga ini kita buat untuk X-nya di sini kita ubah jadi karena N-nya sama dengan 4, maka X-nya di sini minus 1, 1, 1, dan 1. Oke, coba kita run.
Kita enter. Oke. Jadi hasilnya akan menjadi XK sama dengan 2 minus 2 minus 2 dan minus 2. Lalu kita masukkan untuk yang selanjutnya, yaitu untuk yang B, yaitu untuk X sama dengan minus 1, lalu 0, lalu 2 dan 2. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini untuk DTF-nya yaitu XK menjadi 3 minus 3 minus 1 dan minus 3. Ini 0, 2, 0, minus 2. Oke, selanjutnya untuk yang C. Yang C tadi yaitu kita buat di sini 1, 1, 1, dan 1. Langsung saja kita run. Nah, di sini untuk XK-nya terlihat yaitu 4, 0, 0, 0. Nah, jadi semua nilainya sama, hanya komponen DC. Lalu kita coba yang selanjutnya, yaitu yang D tadi, hasilnya sama. Jadi untuk yang D tadi tetap seperti ini dan hasilnya sama. Lalu di berikutnya tulislah fungsi di berikut pada MATLAB. Langsung saja kita buat, kita simpan. Oke. Lalu kita jalankan untuk fungsinya. Oke, jadi untuk N dan M-nya yaitu N4 dan M-nya 1. Nah, jadi fungsi ini menghitung inverse DTF-nya, yaitu mengubah kembali sinyal dari domain frekuensi, yaitu dominan waktu, yang rumusnya yaitu Xn sama dengan 1 per N, sigma N kurang 1, dan K sama dengan 0. XKE pangkat J 2 pi KN per N. Terlihat di sini untuk N-nya 4 dan M-nya yaitu 1. Oke, selanjutnya untuk yang nomor selanjutnya 5 dan untuk selanjutnya 5, 6, 7, 8 akan saya simpan di dalam file PDF saya nanti, file tugas saya akan saya masukkan. Langsung saja kita masuk ke praktikum yang kelima, yaitu tapis analog dalam digital. Oke, untuk tapis analog dalam digital ini tujuannya yaitu memahami tapis analog dan digital LPH, LPF, HPF, dan BPF, serta melakukan pentapisan pada sinyal suara. Untuk yang dasar teorinya sendiri di sini, fungsi alih sistem analog dinyatakan dengan fungsi kompleks S, sedangkan untuk sistem digital dinyatakan fungsi kompleks Z. Keduanya baik S dan Z adalah fungsi frekuensi, di mana S adalah JW dan S sama dengan E JWT. LPF tadi yaitu low pass filter, yaitu melewatkan frekuensi di bawah nilai frekuensi cut off dan tidak meneruskan frekuensi di atas frekuensi cut off. Nah, itu lalu ada BPF, band pass filter, yaitu melewatkan frekuensi yang lebar dan tidak meneruskan frekuensi yang lain. Lalu HPF, high pass filter, melewatkan frekuensi tinggi
serta meredam atau menahan frekuensi rendah. Langsung saja kita masuk ke kegiatan praktikumnya. Sini ada beberapa contoh untuk pentapis analog dalam bentuk Ali S sebagai berikut. Nah, jadi kita tuliskan program berikut, menentukan jenis pentapisnya. Langsung saja kita buatkan. Langsung saja kita buat file baru dulu. Kita simpan. Kita simpan dengan nama prak 5a.m. Langsung saja kita run dulu. Oke, di sini ada 3 gambar. Jadi kita disuruh untuk menentukan yang mana low pass filter, yang mana high pass filter, dan juga yang mana band pass filter. Nah, yang pertama ini filter H1S. Nah, jadi filter H1S ini bisa dibilang yaitu low pass filter. Jadi karena pembilangnya konstan, frekuensi rendah dilewatkan, serta frekuensi tingginya dilemahkan. Nah, jadi grafik magnitudenya ini tinggi di frekuensi rendah dan turun saat frekuensinya meningkat. Nah, di sini. Lalu untuk foto grafik yang kedua yaitu filter H2S. Nah, untuk filter H2S ini high pass filter atau HPF. Alasannya karena pembilang mengandung S kuadrat di sini. Lalu pada codingannya tadi, lalu frekuensi tinggi di sini dilewatkan, sedangkan frekuensi rendah ditolak di sini. Jadi grafik magnitudenya di sini nanti sudah terlihat, yaitu kecil di frekuensi rendah, lalu meningkat pada frekuensi tinggi. Lalu ada H3S. Nah, H3S ini yaitu band pass filter atau BPF. Karena pembilang mengandung S pada codingan, lalu hanya frekuensi pada rentang tertentu yang dilewatkan. Nah, di sini terlihat hanya frekuensi rentang tertentu yang dilewatkan di sini. Nah, jadi untuk grafiknya ini kecil pada frekuensi rendah, maksimum di frekuensi di tengah. Nah, di sini. Lalu turun lagi pada frekuensi yang tinggi. Nah, jadi dia hanya melewatkan frekuensi tertentu saja. Nah, di sini contohnya 1. Oke, selanjutnya di sini buatlah program untuk menentukan jenis pentapis, frekuensi, frekuensi kritis dari pentapis analog dengan fungsi analog. Nah, nanti sini akan saya buat di PDF juga saya. Lalu di sini yang ketiga, beberapa contoh pentapis digital dengan bentuk fungsi Ali Hz sebagai berikut. Nah, kita tuliskan dulu untuk programnya. Kita buat prak 5.d. Oke, langsung saja kita buat dulu file barunya. Kita simpan dengan prak
5B.N. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini ada 3 gambar juga. Nah, jadi di sini kita disuruh tadi untuk menentukan jenis filter digital dari respon frekuensi. Nah, untuk grafik yang pertama, filter 1HZ. Nah, jadi untuk filter 1HZ ini disebut low pass filter karena magnitudenya sebesar di frekuensi rendah dan magnitud kecil di frekuensi tinggi. Nah, lalu untuk yang gambar grafik kedua, ini filter H2Z. Ini low pass filter karena responnya dominan di frekuensi rendah dan frekuensi tinggi ditekan. Nah, lalu ada di sini H3Z band pass filter. Nah, di sini untuk grafik yang ketiga terlihat ini adalah band pass filter karena hanya frekuensi tengah yang dilewatkan di sini dan frekuensi rendah dan tinggi diredam, yaitu berbentuk seperti gunung. Lalu di sini buatlah program untuk menguji pentapis frekuensi kritis dari pentapis. Nah, di sini akan saya buatkan nanti di file PDF saya. Oke, selanjutnya yaitu carilah LPF, HPF, dan BPF pada sinyal suara yang telah direkam untuk kata 2 dan 3. Oke, langsung saja kita buat. Kita buat dengan nama frac 5.5F.F. Langsung saja kita run. Nah, jadi untuk kesimpulan dari praktikum yang semua ini, yaitu dari 8 praktikum. Jadi filter itu digunakan untuk memisahkan komponen frekuensi dalam sinyal. LPF dilewatkan frekuensi rendah, HPF melewatkan frekuensi tinggi, BPF melewatkan frekuensi pada rentang tertentu, dan FFT digunakan untuk menganalisis spektrum frekuensi sinyal sebelum filtering. Oke, jadi sekian untuk penjelasan dari modul yang ketiga ini, yaitu petunjuk praktikum pengolahan sinyal digital. Jadi pada modul ini sepertinya ada kesalahan-kesalahan pengkodingan seperti pada praktikum yang kelima tadi. Kemungkinan karena memakai MATLAB yang terbaru yaitu 2025, sedangkan untuk codingan yang di sini sepertinya codingan untuk MATLAB yang lama. Jadinya sepertinya ada kesalahan dan juga kode-kode yang tidak sesuai dengan MATLAB yang terbaru. Jadi untuk jawabannya nanti bisa saya buatkan di PDF, di tugas PDF yang akan saya kirim. Jadi sekian untuk presentasi saya pada modul yang ketiga ini, yaitu petunjuk praktikum pengolahan sinyal digital. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, saya Tius Tukurba, terima kasih.